Oke, selamat pagi. Betul, selamat pagi teman-teman dan Bapak Vicky yang mungkin menonton video ini. Pada hari ini saya akan membuat voice assistant menggunakan MIT App Inventor. Yang pertama, yang pastinya yang kita perlukan adalah masuk ke dalam MIT App Inventor, kemudian kita perlu membuat project baru ya, namanya bebas saya bisa voice assistant atau semacamnya lah. Kemudian karena saya sudah buat ya, jadi saya hanya perlu menjelaskan saja. Yang pertama, screen kita harus membuat line horizontalnya menjadi center ya, biar semua objek-objek ini ke tengah semuanya. Dan yang perlu kita tambahkan adalah label 1. Label 1 seperti yang sudah kita buat pada video-video sebelumnya, ada di user interface ya. Nih label 1 yang kita tarik, kemudian kita ubah namanya jadi voice assistant atau apapun itulah. Kemudian kita perlu menambahkan horizontal arrangement. Ini dapatnya di layout, kemudian ini horizontal arrangement. Kita tinggal simpan saja di sini, dan width-nya dibiarkan. Kemudian line horizontal dibikin ke tengah, line vertikal juga dibikin ke tengah, oke? Kemudian kita tambahkan text box. Dapatnya di user interface, nih text box. Kita tinggal tarik saja untuk masuk ke dalam si horizontal arrangement ini ya. Kemudian ini ya dibiarin aja, nggak apa, bebas. Oke, betul. Sekarang terus button satunya kita dapat di sini, user interface button. Ini fungsinya nggak salah ya, nanti saya akan jelaskan pada bagian logikanya saja. Kemudian kita perlu menambahkan vertical arrangement di sini. Vertical arrangement untuk memasukkan si gambar robot ini, dan image ini ya kita udah tahu lah ya dapat di mana ya. Nah, kemarin juga saya sudah jelaskan untuk dapatnya di mana ya, sini nih, image. Kemudian label 2. Nah, label 2 ini kita tinggal simpan saja ke sini. Pokoknya harus di vertical arrangement ini dan di bawah image 1. Dan ini seperti tidak ada apa-apa ya, karena teksnya kita hilangkan. Nah, fungsi label 2 ini adalah di saat kita memasukkan nama sini, kemudian kita submit name, si robot ini akan seperti berbicara. Kemudian di saat dia bicara tuh, kata-katanya tuh akan muncul di sini seperti itu. Kemudian web viewer ini untuk membuka Google atau buka apapun lah ya, nanti kita akan coba. Dan ini web viewer dapatnya, saya agak lupa ya dapatnya gimana ya, kalau nggak salah ini ya, viewer saya nggak tahu ini simpan di mana, tapi pastinya kalau kalian nggak tahu, kalian bisa tinggal cari saja di sini nih, search component, dan tulis web. Jadi tinggal tarik terus pokoknya seret langsung ke sini, karena dia adalah sebentar. Saya lupa kalau si web viewer ini harus di bawah sini, si gambar ini. Kemudian kita visible ini kita matikan saja biar tidak kelihatan ya. Jadi nanti akan kita lihatkan pas kita sudah ngomong nanti. Kemudian button 2 kita nggak perlu kasih teks, kita tinggal kasih mic aja untuk gambar robot sama ininya, seperti yang kemarin ya. Tinggal kita upload file saja, kita cari filenya untuk gambarnya, kemudian kita tinggal ubah di sini. Dan button 3 ini opsional ya sebenarnya ya, karena saya buat ini cuma untuk meng-close si web viewer yang tadi, kan dia bakal buka Google nih. Jadi karena biar nggak ganggu, jadi saya bikin close Google untuk menutup si web viewernya gitu.
Kemudian text to speech, dapatnya saya lupa ya di mana. Oh ya, ini text to speech dan speech recognizer, seperti yang kita sudah pakai di voice translator kemarinnya. Kemudian kita akan masuk ke logika. Nah, ini button to click to call speech recognizer get text. Jadi di saat button 2 diklik, button 2 itu yang ini ya, si ini, maka panggil si speech recognizer atau pengenal suara ini untuk mengambil apa yang kita ucapkan, kemudian akan diubah menjadi teks gitu. Kemudian kita perlu menambahkan variabel di sini ya, initialize global name. Kemudian kita isi kosong saja, sini nih kosong, kita isi kosong. Kemudian ini juga kita bikin dua variabel global, ini untuk name, yang ini untuk message. Kemudian ini kita kosongkan saja. Dan kita perlu membuat prosedur. Ini adalah hal yang baru ya. Nih di sini ya, prosedur. Tinggal tarik saja sini. Terus kita ubah namanya jadi speak message. Itu. Nah, kemudian speak message ini akan melakukan set atau buat si label 2 ini untuk dapatkan si global message. Label 2 itu mana ya? Yang ini ya. Ini ya. Jadi di saat kita speak message ini sama ya, bukan sama, maksudnya memiliki ketergantungan dengan button 1 nih. Mungkin saya akan jelaskan si button satunya dulu ya, biar lebih ngerti. Jadi di saat si button satunya diklik, maka set global name text box text. Jadi di saat kita mengklik button 1, button ini ya, kan kita sebelumnya perlu mengisi dulu ini nih. Ini fungsinya untuk memberi nama kita lah istilahnya. Jadi nama kita, mungkin kita bisa tulis Erik di sini kan, pakai nama saya. Kemudian kita tinggal submit name. Nah, bisa kita submit name, maka button 1 itu akan membuat variabel global name-nya ini terisi sesuai dengan apa yang telah kita isi di text box gitu. Kemudian si set global message ini untuk membuat si variabel message ini memiliki sebuah isian, yaitu hello. Kemudian dia akan mengambil nama tadi yang sudah kita masukkan ke variabel dengan mengeklik button 1 atau submit name tadi ya. Kemudian dia juga memiliki isian, yaitu how can I help you. Kemudian panggil si speak message ini. Nah, jadi si speak message ini akan berfungsi untuk memanggil text to speech. Jadi text to speech itu dari teks kemudian dibicarakan atau diomongkan sama si robotnya. Kemudian speak message get global message tadi yang ini ya. Jadi di saat kita klik ini, maka akan buat si robotnya memiliki isian hello, kemudian memanggil nama kita yang telah kita isi di text box tadi, kemudian juga mengatakan atau memiliki isian how can I help you gitu. Kemudian panggillah si ini nih, speak message. Kemudian si speak message ini akan memanggil lagi si text to speech untuk mengatakan apa yang telah kita dapat, apa yang si robot ini telah dapat gitu. Itu yang ini tadi ya. Kemudian akan membuat si label 2 tadi yang kosong tadi nih, label 2 yang kosong ini memiliki message yang sama tapi berupa teks gitu. Kemudian when speech recognizer-nya ini telah mendapatkan teks, lakukan if jika hasilnya
sama dengan how are you. Ini how are you ini di saat kita ngomong ya, menggunakan si ini nih, button 2 nih. Di saat kita menggunakan si mic inilah. Di saat kita ngomong dan kalimat itu adalah how are you, maka ubah si global message-nya ini menjadi I'm fine, hope you are too. Jadi kemudian panggil si speed message untuk mengucapkan ini gitu. Ini simple sih sebenarnya. Kemudian else if. Ini sama sih ya sebenarnya ya. Cuman mungkin agak lebih panjang aja, tapi sebenarnya sama aja sih. Karena kok saya jelaskan ya, di saat si speech recognition ini dapat kalimat who is your creator, maka dia akan membuat si global message-nya, variable global message-nya terisi sebagai Eric is my creator. Kemudian disuruh ucapkan menggunakan text to speech gitu. Kemudian jika yang lain, mungkin kita mau nanya dalam siapa itu presiden pertama di Indonesia, siapa itu presiden pertama di Amerika gitu kan, maka dia akan memanggil si web viewer tadi, si web viewer yang telah kita sebutkan tadi, untuk membuka si Google pencarian, kemudian tampilkan hasilnya gitu. Membuka Google ini bukan sekedar membuka doang ya, tapi otomatis langsung mencari apa yang telah kita ucapkan tadi gitu. Kemudian set web viewernya itu menjadi nampak, menjadi kelihatan gitulah. Kemudian saya tadi kan sudah saya bilang untuk saya membuat close Google ya. Jadi saya sembunyikan dahulu si close Google ini, kemudian saya lihatkan lagi di saat web viewernya udah kelihatan gitu. Jadi sama-sama kelihatan. Jadi kok web viewernya sudah nampak, button 3-nya juga nampak gitu. Kemudian yang dilakukan si button 3 itu adalah untuk menghilangkan si web viewernya tadi. Oke, segitu aja sih sebenarnya. Mungkin agak sulit dijelaskan karena agak ribet ya, tapi kalau kita telaah lagi, kalau kita sudah mengerti tentang apa yang kita buat, sebenarnya tidak terlalu susah lah untuk dijelaskan. Mungkin karena saya belum terlalu ngerti ya, belum terlalu mahir di MIT app ini, sehingga saya agak sedikit bingung lah tentang apa yang harus saya jelaskan. Oke, langsung saja saya akan coba ya. Let's go. Oh iya, saya lupa kalau untuk pencobaan aplikasi kali ini saya akan membuat si aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi gitu. Jadi bukan mencoba menggunakan MIT AI ini ya, companion ya, tapi akan membuat si ini nih menjadi sebuah aplikasi yang bisa di-download gitu. Yang pertama mungkin teman-teman mau ubah dulu ikonnya, tahu kan icon? Kayak icon tuh seperti ini ya, seperti ini, seperti wordnya. Ini icon namanya. Oke, teman-teman mau ubah seperti itu, bisa di sini project properties, kemudian ya ini icon. Kita bisa ubah di sini dengan upload file saja ya. Nah, di sini di icon teman-teman bisa langsung upload file saja ya, kemudian tambahkan oke, baru untuk close, kemudian klik build Android app APK. Kita tunggu saja ya, karena loadingnya agak cukup lama. Nah, ini udah selesai ya. Jadi di saat ini sudah kelihatan nih, kita memiliki dua opsi. Mau kita scan QR kalau HP kita bisa scan, atau kita langsung download aja. Tapi kalau teman-teman mau download ya download aja sih di sini. Download. Kemudian tinggal save ya. Kemudian nanti bisa dikirim via WA
atau via kabel USB bebas ya. Karena saya udah ada, jadi saya nggak perlu install lagi ya. Oke, langsung saja saya install dulu, kemudian saya akan coba. Sip. Oke, ini udah ada ya, nih voice assistant, gambar robot. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, di sini itu fungsinya untuk memberi nama, contohnya Eric gitu kan, sub name. Hello Eric, how can I help you? Nah, bisa kan? Kemudian tadi yang how are you itu kan, kita coba klik di mic, kemudian kita bilang how are you. Salah. How are you? I am fine, hope you are too. Nah, mantap kan? Kemudian yang selanjutnya, who is your creator? Who is your creator? Agak dongo ya. Who is your creator? Astaga Tuhan. Who is your creator? Eric is my creator. Nah, bisa, walaupun dia agak tulik dikit ya. Mungkin kita akan mencoba untuk mencari sesuatu. Tapi sebelumnya, karena saya menggunakan bahasa Inggris di HP saya, maka di saat saya berbicara juga harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi maaf ya kalau bahasa Inggris saya agak kurang fasih atau kurang gimana. Who is president? Salah ya. Who is president in Indonesia now? Nah, kelihatannya Joko Widodo. Oke. Jadi ini sudah bekerja ya, bisa buka Google, bisa menutup sini Google-nya juga. Oke. Sekian aja sih video dari saya pada hari ini. Terima kasih.